Bab 19 Khusyuk dalam solat. Dalam sebuah hadis diterangkan, sesungguhnya Jibril alaihissalam pada suatu hari datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melihat seorang malaikat di langit berada di atas singgasananya. Di sekitarnya terdapat 70.000 malaikat yang berbaris melayaninya. Pada setiap hembusan napasnya, Allah menciptakan darinya seorang malaikat, dan sekarang ini kulihat malaikat itu berada di atas gunung Qaub dengan sayap-sayapnya yang patah sambil menangis. Ketika dia melihatku, dia berkata, 'Apakah engkau mau menolongku? Apa salahmu?' Dia berkata, 'Ketika aku berada di atas singgasana pada malam Mi'raj, lewatlah padaku Muhammad SAW. Lalu aku tidak berdiri menyambutnya, dan Allah menghukumku dengan hukuman ini, serta menempatkanku di sini seperti yang kau lihat.' Jibril berkata, 'Merendah dirilah aku kepada Allah dan memberikan pertolongan padanya.' Maka Allah berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah agar dia membaca sholawat atas Muhammad. Lalu malaikat itu membaca sholawat kepadamu, dan Allah mengampuninya, serta menumbuhkan kembali kedua sayapnya. Ketahuilah, sesungguhnya ada riwayat bahwa yang pertama kali dilihat dari amal seorang hamba besok hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya ditemukan sempurna, maka diterimalah sholat itu dan seluruh amalnya yang lain. Tetapi apabila sholatnya ditemukan kurang sempurna, dikembalikan sholat itu kepadanya dan seluruh amalnya yang lain.' Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan sholat maktubah adalah seperti timbangan. Barang siapa yang memenuhi sholatnya, akan dipenuhi timbangan itu. Berkatalah Yazid al-Raqashi, sholat Rasulullah SAW adalah sholat yang lurus, seakan-akan sedang ditimbang. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya dua orang laki-laki dari umatku sedang berdiri mengerjakan sholat. Ruku dan sujud mereka adalah sama, tetapi sesungguhnya jarak di antara keduanya adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Beliau mengisyaratkan tentang kekhusyuan. Allah tidak akan melihat seorang hamba di hari kiamat yang tidak mau meluruskan, menegakkan tulang punggungnya di antara ruku dan sujud. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat pada waktunya, lalu menyempurnakan huduknya, rukuknya, sujudnya, dan khusyuknya, maka salat itu diangkat ke langit dalam keadaan terang cemerlang. Salat itu berkata, mudah-mudahan Allah memeliharamu sebagaimana engkau telah memeliharaku. Dan barang siapa yang sholat tidak pada waktunya, tidak menyempurnakan huduknya, tidak menyempurnakan rukunya, sujudnya, dan khusyuknya, maka salat itu diangkat dalam keadaan gelap dan hitam kelam. Salat itu berkata, mudah-mudahan Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu telah menyia-nyiakanku. Nauzubillah. Sehingga ketika salat itu berada di tempat yang dikehendaki Allah, maka salat itu seperti pakaian usang yang dilipat, kemudian dipukulkan pada wajahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia paling jahat dalam mencuri adalah orang yang mencuri dari salatnya. Ibnu Mas'ud berkata, salat itu adalah takaran. Barang siapa yang memenuhinya, maka takaran itu akan penuh. Dan barang siapa yang curang, maka dia pun sebenarnya mengetahui apa yang difirmankan Allah. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, seperti yang difirmankan dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1. Sebagian ulama berkata, perumpamaan orang yang sholat adalah seperti seorang pedagang. Dia tidak akan mendapat keuntungan sampai modalnya telah selamat. Demikian pula orang yang sholat tidak akan diterima sholat sunatnya sampai ia menunaikan sholat fardu. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ketika datang waktu sholat, berdirilah menghadap api Tuhanmu yang telah kau nyalakan, lalu padamkanlah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sholat itu adalah sikap merasa hina dan merendah diri. Bersabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, maka tidak akan menambah apa-apa di depan Allah kecuali lebih jauh darinya. Sedangkan salat orang yang lupa tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nabi Muhammad SAW bersabda, banyak sekali orang yang berdiri untuk ibadah di tengah malam, tetapi tidak diperoleh apa-apa darinya kecuali hanya lelah dan payah. Tidaklah dikehendaki beliau dengan sabdanya itu kecuali orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada yang diperoleh bagi seorang hamba dari sholatnya kecuali apa yang dia angan-angankan dari sholatnya itu. Ahli marifat mengatakan, sholat itu adalah 4 syarat. Salat itu ada 4 syarat hal.
1. Melaksanakannya dengan ilmu. 2. Berdiri dengan rasa malu. 3. Menunaikannya dengan disertai sikap yang mengagungkan. Serta keluar dari sholat dengan disertai rasa takut. Sebagian masyayikh berkata, barang siapa yang tidak membulatkan hatinya dengan sungguh-sungguh, maka akan rusaklah sholatnya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, di dalam surga terdapat sebuah sungai yang disebut Al-Afyah. Di dalamnya terdapat bidadari yang diciptakan oleh Allah dari zafaron. Mereka mempermainkan mutiara dan yakut, serta membaca tasbih kepada Allah dengan 70.000 bahasa. Suara mereka lebih merdu dari suara Nabi Daud alaihissalam. Mereka berkata, kami diperuntukkan bagi orang yang mengerjakan solat dengan khusyuk, dengan menghadirkan hati. Allah berfirman, sungguh aku akan menempatkan di dalam perkampunganku dan menjadikannya dari golongan orang-orang yang mengunjungiku. Diriwayatkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, apabila engkau zikir kepadaku, maka zikirlah sedang semua anggota badanmu bergetar ketika zikir kepadaku. Jadikanlah lidahmu di belakang hatimu ketika engkau berdiri di hadapanku dengan khusyuk dan tenang. Jadikanlah lidahmu di belakang hatimu ketika engkau berdiri di hadapanku. Berdirilah seperti seorang hamba yang hina dan berbisiklah padaku dengan hati yang rasa takut dan ucapannya benar. Dan diriwayatkan, sesungguhnya Allah menurunkan wahyu kepadanya. Katakanlah kepada umatmu yang durhaka, janganlah engkau mengingatku, karena sesungguhnya aku telah bersumpah pada zatku. Sesungguhnya orang yang mengingatku, tentu aku akan mengingatnya. Maka apabila mereka mengingatku, tentu aku mengingatnya pula dengan laknat. Apabila mereka mengingatku, tentu aku mengingatnya dengan laknat. Semua ini menerangkan tentang orang yang durhaka, tetapi tidak lupa dalam melakukan zikirnya. Lalu bagaimana kalau lupa dan maksiat berkumpul? Sebagaimana sahabat Nabi berkata, besok hari kiamat manusia akan dikumpulkan seperti keadaan mereka ketika sholat, yaitu berupa khusyuk, tenang, adanya perasaan nikmat dan nyaman. Nabi Muhammad SAW pernah melihat seorang laki-laki yang mempermainkan jenggotnya di dalam sholatnya. Beliau bersabda, seandainya hati orang ini khusyuk, tentu khusyuk pula semua anggotanya. Seandainya hati orang ini khusyuk, tentu khusyuk pula semua anggota badannya. Begitu juga beliau bersabda, barang siapa yang tidak khusyuk hatinya, maka dikembalikanlah salatnya. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang khusyuk dan merendahkan diri dalam salatnya. Tidak hanya dalam satu ayat saja Allah berfirman, khusyuk di dalam salatnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 2, Quran surat Al-Mu'minun ayat 9, orang-orang yang memelihara salatnya. Lalu Quran Al-Ma'arij ayat 2 mengerjakan salatnya. Dikatakan sesungguhnya banyak orang yang melakukan salat, tetapi orang yang khusyuk di dalam salat adalah sedikit sekali. Banyak orang yang beribadah haji, tetapi yang berbuat baik hanya sedikit sekali. Burung itu jumlahnya banyak, tetapi burung yang disebut andalib jumlahnya sedikit. Dan banyak orang yang alim, tetapi sedikit yang beramal. Salat adalah tempat kehuduan, ketenangan semua anggota tubuh, dan sumber tawadu serta khusyuk. Semua ini adalah ciri salat diterima. Karena untuk sah dan diterimanya salat itu ada syaratnya. Syarat sahnya adalah melaksanakan kewajiban salat itu. Sedangkan syarat diterimanya salat adalah khusyuk. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Benar-benar beruntung orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Sesungguhnya Allah hanya menerima salat dari orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 27. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang salat 2 rakaat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari ibunya melahirkan. Ketahuilah, sesungguhnya tidak akan melengahkan orang dari salat kecuali hal-hal yang melintas di hatinya yang datang dan mengganggu. Jadi tidak bisa lain kecuali harus menolaknya. Sedangkan penolakan terhadapnya bisa dengan mengerjakan salat itu dalam keadaan atau tempat yang sunyi dari semua yang mengganggu, baik suara ataupun tikar yang berbatik, serta menghindarkan pakaian-pakaian berhias yang kira-kira dapat melengahkannya kalau dia memandangnya ketika salat. Sebagaimana diriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW ketika memakai kamisah atau jubah hitam dari bulu atau sutra yang dihadiahkan oleh Abu Zam kepada beliau, dalam kamisah itu terdapat tanda yang menyolok. Nabi memakainya dalam salat, kemudian melepaskannya setelah salat. Beliau bersabda, bawa dia kepada Abu Zam, karena dia telah melengahkan aku dalam kemudian beliau memerintahkan untuk mencabut tali-tali
baru di dalam baju jubah tersebut. Dari sana dipasangkan lagi tali yang lama. Nabi Muhammad SAW pernah memakaikan cincin emas pada tangannya sebelum diharamkan. Ketika beliau berada di atas mimbar, dilemparkan cincin itu dan beliau bersabda, cincin ini telah menggangguku. Sekali saja aku memandangnya dan sekali saja aku memandangmu. Diriwayatkan sesungguhnya Abu Talha salat di kebunnya. Di dalam kebun itu terdapat sebuah pohon. Pada saat itu dia merasa terpesona dengan burung dabasi yang terbang di atas pohon itu dan mencari jalan keluar. Diikutinya burung itu dengan pandangannya. Kemudian lupalah dia berapa rakaat salat yang telah dia kerjakan. Dia menceritakan kepada Rasulullah tentang fitnah yang telah menimpa dirinya itu, dan dia berkata, kebun itu adalah sedekahku ya Rasulullah. Pilihlah dari kebun itu tempat mana saja yang kau sukai. Dari seorang laki-laki lainnya bahwasanya dia pernah sholat di dalam kebunnya, sementara pohon kurma tempat indah dihiasi dengan buah-buahnya. Laki-laki itu memandangnya dan merasa kagum melihatnya. Setelah itu dia tidak tahu berapa rakaat dia telah melaksanakan sholat. Diceritakan hal itu kepada Utsman radhiyallahu anhu dan berkatalah, pohon itu adalah sedekah, jadikanlah dia di jalan Allah Azza wa Jalla. Lalu kebun itu dijual oleh Utsman dengan 50.000. Sebagian ulama salaf berkata ada 4 hal dalam sholat yang termasuk penyimpangan, yaitu menoleh. Ada 4 hal dalam sholat yang termasuk penyimpangan, yaitu menoleh, mengusap wajah, meratakan batu kerikil, dan engkau salat di jalan di mana orang akan lewat di mukamu. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang pada orang yang sholat selama dia tidak menoleh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berada dalam sholatnya bagaikan tonggak. Sebagian ulama sangat tenang di dalam rukunya sampai burung-burung pipit turun pada mereka, seakan-akan mereka merupakan barang tak bernyawa. Semua ini terjadi karena tabiat yang normal akan mengharuskan sikap demikian itu di hadapan orang yang diagungkan. Lalu bagaimana karena hal itu tidak terjadi di hadapan raja segala raja? Di dalam kitab Taurat tertulis, wahai anak cucu Adam, janganlah kamu merasa lemah untuk berdiri di hadapkanku. Salatlah dengan menangis. Akulah Allah Tuhan yang dekat dengan hatimu, dan di dalam kegaiban kamu akan melihat nurku. Diriwayatkan sesungguhnya Umar bin Al-Khattab berkata di atas mimbar, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang kedua jambangnya akan beruban di dalam Islam, tetapi tidak pernah dia menyempurnakan sholatnya untuk Allah. Dia ditanya, bagaimana itu bisa terjadi? Dia menjawab, dia tidak menyempurnakan kekhusyuannya, tawadunya, dan sikapnya menghadap kepada Allah di dalamnya. Abu Aliyah ditanya dengan firman Allah, Quran Surat Al-Ma'un ayat 5, yang artinya orang-orang yang lupa dari sholatnya. Lalu dia menerangkan, yaitu orang yang lupa akan sholatnya, lalu ia tidak tahu sampai rakaat berapa dia telah melakukan sholat, pada rakaat genap atau ganjil. Hasan berkata, yaitu orang yang lupa dari waktu sholat sehingga sholat itu keluar. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman, hambaku tidak akan selamat dari siksaku kecuali dengan menunaikan kewajiban yang aku wajibkan padanya.